Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang static routing. Static routing 3 router. Konfigurasi static routing pada Mikrotik TKJ. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan menambahkan satu buah router Mikrotik AK pada topologi baru ini. Jadi di sini kita mendapatkan 4 table routing. Jadi arti untuk table routing itu adalah siapa aja yang bisa kita hubungi. Misalkan di sini pada Mikrotik TKJ yang bisa dihubungi yaitu 10.10.10.x, mau itu titik 2 atau titik 3 dan seterusnya. Kemudian yang bisa dihubungi berikutnya yaitu 192.168.1.x. Nah itu bisa saja di titiknya yaitu titik 1, titik 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan internet pada header 3, kita bisa mengakses kemana saja. Nah sekarang kita coba lihat dulu di Mikrotik TKJ. Di sini ada yang dinamakan DAS, DAC, DAC, DAC. Nah untuk DAC ini artinya Dynamic Active Connected. Artinya dynamic itu otomatis, aktif itu menyala atau aktif, kemudian connected itu terhubung. Jadi ketika kita lihat dari Mikrotik TKJ, ketika kita men-setting IP dari header 1 yaitu 10.10.10.1, maka kita akan mendapatkan table routing dari 10.10.10.0/24. Kemudian ketika kita men-setting dari header 2 yaitu 192.168.1.1, maka kita akan mendapatkan table routing dari 192.168.1.0/24. Lalu di header ketiga kita mendapatkan table routingnya 10.0.137.0/24. Untuk yang DAS-nya itu adalah default route untuk internetan. Jadi pada Mikrotik TKJ kita buat static routingnya, yaitu yang akan kita bisa hubungi adalah 192.168.2.0, kemudian 20.20.20.0, kemudian 192.168.3.0. Jadi di sini kita akan membuat sebanyak 3 static routing. Kemudian nanti pada table route akan muncul AS, artinya active static. Active artinya menyala, sedangkan static artinya setting secara manual. Jadi nanti kita akan membuat 3 static routing, bebas mau dari mana dulu. Misal mau dari 20.0 dulu, 3.1 dulu. Di sini mari kita coba masukkan yang IP networknya yang 20.20.20.0/24. Dengan gateway-nya adalah header terdekat di Mikrotik TKJ, yaitu Mikrotik TKJ untuk menuju ke Mikrotik RPL yaitu masuk melalui header 1. Jadi IP-nya untuk gateway-nya adalah 10.10.10.2. Lalu kita buat yang berikutnya untuk 192.168.2.1, yaitu kita buat networknya 192.168.2.0/24 dengan gateway-nya adalah header terdekat di Mikrotik TKJ, yaitu Mikrotik TKJ untuk menuju ke Mikrotik RPL yaitu masuk melalui header 1. Jadi IP-nya untuk gateway-nya adalah 10.10.10.2. Lalu untuk yang terakhir kita buat yang berikutnya untuk 192.168.3.1. Untuk networknya kita masukkan 192.168.3.0/24 dengan gateway-nya adalah header terdekat di Mikrotik TKJ, yaitu Mikrotik TKJ untuk menuju ke Mikrotik RPL, yaitu masuk melalui header 1. Jadi IP-nya untuk gateway-nya adalah 10.10.10.2. Baiklah, jadi seperti itu untuk melakukan static routingnya. Selanjutnya mari kita konfigurasikan static routingnya pada Mikrotik TKJ.
Kemudian pada Winbox di root list, pada rootnya kita klik tambah atau add. Kemudian di destination address-nya kita ketikkan 20.20.20.0 kemudian /24. Nah, untuk gateway-nya tadi di header pertama pada mikrotik-nya RPL. IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian klik apply, klik OK. Tambahkan lagi pada root list, klik add, kemudian pada destination address-nya kita ketikkan 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian klik apply, klik OK. Tambahkan lagi yang terakhir, yang ketiga pada root list, klik add, kemudian masukkan IP-nya di destination address 192.168.3.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, di sini sudah terdapat settingan manualnya, statisnya sebanyak 3 ya. 1, 2, 3. Baiklah, itu untuk konfigurasi static routing pada Mikrotik TKJ. Pertemuan berikutnya kita akan membahas konfigurasi static routing pada Mikrotik RPL. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.